Jadi di sini kita bisa kaitkan dengan penjualan produk, ya. Penjualan produk jadi lebih baik, gitu ya. Jadi di sini yang saya mau sampaikan, ya sangat memberi pengaruh memang betul. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika kita mau membangun merek, itu satu strategi yang perlu kita ingat adalah strategi positioning. Jadi masih ingat ya tentang STP ya, segmentasi, targeting, positioning. Nah, untuk membangun image atau membangun merek ini perlu strategi positioning yang baik. Nah, sehingga apa? Sehingga memberikan pencitraan yang baik terhadap produk. Coba kita sama-sama buka modul 4.4. Modul 4.4 ini membahas banyak mengenai merek dan produk. Ya. Kaitan merek dengan produk. Nah, misalnya ini, ya ini dikatakan bahwa merek terbentuk apabila dengan identitas yang dimiliki. Produk memiliki citra atau brand image. Apabila dapat dipersonifikasikan atau dibayangkan sebagai sosok tertentu, maka merek memiliki kepribadian. Misalnya Marlboro itu sebagai lelaki tangguh, Kartini, majalah Kartini sebagai ibu rumah tangga. Ya, itu jadi brand itu jadi kayak identitas gitu ya, citra jadi sebuah produk. Nah, kalau produk itu punya citra yang baik, brand yang tangguh gitu ya, pasti konsumen akan cenderungnya untuk memilih produk itu gitu. Sebagai contoh, produk Apple lah ya, produknya Apple itu kan cenderungnya image-nya adalah produk yang inovatif, ya. Ya memang itu ya. Jadi produk yang inovatif sehingga konsumen yang pingin produk-produk yang inovatif cenderungnya akan memilih produknya Apple. Nah, itu kenapa merek itu sangat berpengaruh terhadap penjualan produk. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya ini, misalnya ada produk AC lah ya, AC air conditioner. Ada merek Jepang dan merek Cina. Changhong dengan Changhong dengan produk AC Jepang apa ya yang terkenal? Atau enggak, itu aja LG ya, produk AC dari Korea. LG dengan Changhong, produk Cina gitu ya. Mana yang mbak-mbak sini pilih di kedua produk ini? Oh ya, Jepang Daikin. Oke. Misal ada Daikin dengan Changhong ya. Mana yang dipilih? Atau gampangnya motor aja ya, sepeda motor. Ya, oke, Daikin. Jadi memang kan brand itu juga pengaruh ke country of origin. Ini ada ya di gambar ini, di modul di gambar 4.1 komponen merek itu ada country of origin. Memang untuk Jepang itu memiliki image yang baik ya untuk negara ini, untuk produk-produk elektronik. Oke, saya kembali lagi. Jadi memang merek itu memiliki pengaruh terhadap penjualan produk. Karena apa? Bisa jadi preferensi ya. Sehingga preferensi ini artinya apa? Artinya konsumen itu lebih memilih produk ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga konsumen beli gitu ya, lebih membeli produk yang memiliki merek yang baik gitu. Nah, oke. Ini pertanyaan kelima sudah saya jawab. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan ke-6. Apakah daur produk sama dengan daur ulang? Nah, ini. Apakah daur produk sama dengan daur ulang? Sebelumnya di sini ada yang pernah dengar daur produk dulu enggak? Daur produk dan daur ulang. Apakah ada yang pernah dengar? Mbak Evia pernah dengar daur produk
Pernah dengar daur produk? Atau Mbak Dewi Kasana ini pernah dengar daur produk atau daur ulang? Oke, Mbak Munifa ini mengatakan ada kemiripan ya. Ya kemiripannya karena apa? Karena sama-sama daur ya. Ya memang ada kemiripan. Sebetulnya arti kata daur itu apa sih? Ya memang, betul. Kalau kita ngomong daur, itu ngomong tentang tahapan. Tahapan ya, tahapan atau level begitu ya. Nah, meskipun ini sama-sama daur, memang ada makna proses atau tahapan, tapi ini berbeda gitu ya. Ini berbeda. Kalau daur ulang itu apa sih? Daur ulang itu misalnya ada produk apa, kemudian misalnya kertas lah, daur ulang kertas gitu ya. Jadi kertas yang sudah dipakai, kemudian kita kumpulkan, kita jadikan bubur kertas, terus kita buat lagi kertas. Nah itu daur ulang produk ya. Maaf, itu daur ulang yang bukan daur ulang produk yang dimaksudkan yang pertama ini ya. Itu memang daur ulang, tapi bukan daur ulang yang ini. Nah, saya mau jelaskan daur produk ya. Daur produk, bukan daur ulang produk. Oke, coba kita sama-sama buka modul 4.24. Jadi saya ingatkan bahwa daur produk itu beda dengan daur ulang produk ya. Meskipun dari dua kata-kata tersebut, dua istilah tersebut ada makna tahap atau proses ya. Yuk kita lihat modul halaman 4.24 ya, 4.24. Nah, kita lihat ini model daur hidup produk ya, atau daur produk yang ditanyakan ini. Kita lihat. Nah, ini kurva yang waduh, tidak terlihat ya. Oh, saya punya gambarnya. Sebentar. Saya punya gambarnya tentang ini ya, daur produk ini. Sebentar, saya punya gambarnya. Daur produk. Sebetulnya di internet pun kita bisa cari banyak mengenai daur produk ini. Jadi berhubung saya sudah punya, saya akan saya akan tunjukkan mengenai model daur hidup produk. Nah, sekalian saya jelaskan. Oh iya, saya ingat modul terakhir yang lalu, hari Minggu yang lalu saya sudah jelaskan mengenai produk daur hidup, model daur ya, saya sudah jelaskan. Nah ini, waduh saya salah ngeklik saya. Bentar. Ada yang ingat gak kemarin saya sudah jelaskan ini mengenai daur hidup produk ini? Jadi minggu lalu kan saya jelaskan bahwa ada strategi pemasaran itu berdasarkan situasi. Nah, ada 4 situasi. Situasi yang pertama adalah situasi perkenalan, ya kan? Terus yang kedua situasi situasi yang kedua adalah situasi growth atau pertumbuhan gitu. Masih ingat nggak ini? Yang kemarin baru saja saya jelaskan.
Terus tahap yang ketiga adalah tahap dewasa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tahap penurunan. Nah, itu yang dinamakan daur produk atau daur hidup produk. Nah, kalau daur ulang itu artinya yang tadi saya contohkan, kertas gitu ya. Kertas didaur ulang. Nah, gitu ya. Oke, nanti saya tunjukkan nanti karena keterbatasan waktu. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan nggak ini sebelum kita menuju ke pertanyaan 7, 8, dan 9? Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Apakah arti strategi produk? Wah, ini oke, saya jawab langsung saja. Jadi, strategi produk itu adalah strategi yang dilakukan untuk mengelola produk. Ya, strategi yang digunakan untuk mengelola produk. Nah, produk itu sendiri ada 3 macam jenis ya. Ada produk individu, lini produk, dan bauran produk. Ini bisa dilihat di modul halaman 4.5. Nah, itu dijelaskan pengelolaan produk yang individu. Nah, maksudnya apa sih produk individu, mengelola produk individu? Produk individu artinya adalah item terakhir produk yang tidak memiliki variasi lagi. Misalnya ini apa ya? Jadi satu produk yang tidak ada itu, oke. Let's say ini BlackBerry Gemini. Nah, ini kita namakan produk individu. Oke, BlackBerry Gemini ya, saya katakan tipe Gemini. Itu termasuk mengelola produk individu. Nah, itu pengelolaan produk secara individu. Nah, ada juga pengelolaan produk pada lini produk. Nah, masih saya contohkan BlackBerry. Kita sekarang ngomongnya BlackBerry. Nah, BlackBerry itu kan ada macam-macamnya kan. Ada BlackBerry Gemini, ada BlackBerry Torch, ada BlackBerry Onyx, ada BlackBerry Davis yang terbaru itu ya, Davis, Armstrong, Monza gitu. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai banyak tipe, itu kita memasuki ke lini produk. Nah, itu pengelolaan lini produk. Nah, selanjutnya kalau yang ketiga adalah bauran produk. Bauran produk ini maksudnya apa? Misalnya sebagai contoh bengkel motor. Nah, ada bengkel motor. Nah, bengkel motor ini bisa lah kalau misal mau menjual produk helm. Ya, boleh ya, helm. Terus menjual oli, menjual aksesoris sepeda motor. Nah, ini oke, masih bisa lah. Nah, ini pengelolaan semacam itu termasuk pengelolaan bauran produk. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas mengenai strategi produk. Jadi strategi produk ini artinya apa? Pengelolaan produk. Nah, jika kita bicara tentang pengelolaan produk, ada 3 tipe. Tipe yang 3 macam. Macam yang pertama adalah produk individu, yang saya contohkan Gemini tadi. Kemudian ada produk lini produk, yang saya contohkan Gemini itu ada macam-macamnya. Ada BlackBerry itu ada macam-macamnya. Ada Gemini, Onyx, Torch, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicarakan juga tentang bauran produk. Bauran produk saya contohkan tadi adalah bengkel motor. Bengkel motor itu bisa lah menjual juga oli, menjual helm, menjual jaket, menjual aksesoris sepeda motor gitu. Oke, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke nomor 8. Apakah pengertian secara umum strategi berdasarkan daya tahan produk?